sih mulai sih, tapi memang masih murah soalnya, masih oke gitu. Ya, akan seperti itu gitu. Nah, kalau saya di Brain Boost, saya ngelihatnya adalah next-nya ketika banyak netizen sudah mulai terkoneksi informasi seperti ini, mental health adalah next step-nya buat saya. Oh iya. Tadi aku bilang salah satu harus disiplin gitu kan ya. Dan mungkin problem banyak orang malas kok. Iya kan? Nah, kenapa sih seorang itu kok bisa malas gitu? Dan apakah kemudian malas itu juga Kompleks juga nih. bisa jadi itu warisan? Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Kemudian ini Coach terkait dengan cara untuk membuka sumber penghasilan dari segala arah gitu kan. Kode ini kan sekarang sering dapat insight, dapat ide-ide baru, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu gitu. Itu kan tidak serta-merta langsung kemudian begitu gitu. Ada step by stepnya gitu. Gimana tuh supaya kemudian apa aja jadi duit gitu kan. Itu kan nggak gampang gitu. Apa aja jadi duit gitu kan. Banyak orang kalau udah seperti itu gitu kan. Makanya ada bener juga kalau ada orang mengatakan yang kaya makin kaya gitu kan. We know how. Kita tahu caranya. Iya. Oke, ini pertanyaannya mantap-mantap. Mas Hendra ya. Keren. Oke, jadi gini. Ini saya akan share bagaimana cara saya berpikir. Ya, tidak saya generalisasi karena ini pertanyaan yang saya lakukan gitu kan. Oke, yang pertama saya tuh ngerti tentang framework besarnya. Satu, tadi yang tadi di awal, duit itu adalah energi atau duit itu adalah side effect, adalah alat tukar. Duit adalah alat tukar dari value. Nah value itu artinya adalah ada banyak yang nggak ngerti. Saya ngomong begini dan value itu opposite. Ya kan? Value itu gini. Anda bisa masak di rumah, Anda makan masakan Anda, tetapi Anda bisa datang ke restoran dan mau membayar itu makanan, padahal Anda bisa masak sendiri. Karena di situ dia bisa masak resep yang berbeda dengan Anda. Artinya Anda tidak perlu lagi untuk belajar masakan itu dan dimasakin oleh orang lain, dan Anda mau membayar, rela gitu. Jadi Anda nggak bayar bahan bakunya, Anda bayar dimasakinnya. Nah, artinya adalah si restoran ada gunanya buat hidup Anda. Makanya Anda mau bayar. Berarti sekarang duit itu datang kalau Anda punya kegunaan yang ditukarkan. Saya punya tim videographer. Nah, kalau saya mesti ngedit sendiri, ya saya menghabiskan waktu saya. Tetapi karena tim saya memberikan guna, membantu saya, sehingga saya membayar gaji mereka. Nah, kayak gitu. Jadi duit itu bertukar karena ada gunanya. Sehingga kalau sekarang Anda kesulitan dapat duit, artinya adalah Anda gak ada gunanya. Benar ya? Itu dulu gitu ya, itu dulu. Sehingga Anda harus nambah kegunaan diri Anda supaya duitnya jadi ada, nambah skill dan sebagainya. Itu fundamental pertamanya. Nah, kedua, saya mempelajari era. Era itu adalah apa sih yang menjadi kegunaan yang masif banget di era tertentu gitu. Mundur sedikit ketika saya memulai bisnis suplemen saya, yang saya problem yang saya solve adalah orang itu tidak tahu di mana mencari suplemen. Bukan tentang suplemen itu sendiri, tetapi tentang availability dari suplemen itu. Sehingga ketika saya bisa impor, kemudian saya bisa sebarin ke banyak tempat. Artinya adalah saya menjadi berguna bagi banyak orang yang pengen mendapatkan suplemen untuk fitness tadi dan tidak tahu beli di mana. Itu yang saya lakukan. Nah, kalau kita mundur secara global lagi, maka di era-era tahun 1900 ke belakang begitu, itu adalah era tanah. Era tanah itu adalah era-era di mana orang itu yang punya tanah, itu win, makanya dulu ada namanya landlord gitu kan. Orang akan dapat cuan banyak ketika punya tanah. Nah, ini problemnya adalah kalau lahir budak, mati budak. Lahir kaya punya tanah, ya matinya kaya punya tanah gitu. Nah, di era-era tahun 1920-an, kira-kira itu adalah era industrial. Jadi bikin pabrik-pabrik begitu.
Butuh modal, yes, untuk bikin pabrik, tetapi kita bisa kaya kalau kita punya pabrik. Jadi eranya di situ. Nah, era tahun 40 ke 60 itu adalah era distribusi. Jadi barang-barang dari pabrik setelah diproduksi, maka didistribusikan. Nah, itu era distribusi. Di mana era distribusi itu adalah orang kaya karena membangun jaringan distribusi. Kalau di zaman Amerika ada Walmart segala, itu salah satunya. Di Indonesia itu tahun 80-an, jadi Indonesia sedikit late daripada di Amerika. Di Indonesia tahun 80-an itu ada Indomaret, Alfamart ya. I think itu tahun 80-an deh itu. Itu kan distribusi sebenarnya. Jadi bisnisnya adalah distribusi. Kalau Anda bikin distribusi di hari ini, mungkin akan bersaingnya dengan mereka. Berat gitu. Tetapi ketika Alfamart bikin, dia nggak berat. Dia edukasi kemudian distribusi massal. Makanya punya berapa puluh ribu cabang kan itu. Nah, di era tahun 70-an itu era teknologi. Muncullah PC, komputer semuanya, chip dan sebagainya itu muncul di era 70-an. Makanya ada IBM. Habis itu software ngikutin tuh. Microsoft itu tahun 80-an kan. Itu cepet tuh, habis ada hardware-nya, ada software-nya. Nah, setelah software-nya jadi, di era tahun 90-an, itu mulai era informasi. Google muncul di situ. Google muncul di situ, dia goal-nya satu, organize information. Anda nyari informasi apa, dia bisa nyiapin semuanya. Google gede di situ. Hari ini kalau kita bikin Google, berat banget ngelawan Google yang ada. Gitu. Jadi kita mesti sesuai dengan apa itu eranya. Nah, di tahun 2004-an ke atas, itu era platform. Munculnya Facebook, munculnya YouTube, munculnya Uber, itu platform semua. Tokopedia itu juga muncul di situ kan. E-commerce itu juga platform. Nah, jadi muncul platform-platform seperti itu muncul di awal-awal tahun 2000 dan di Indonesia 2009 ya Tokopedia. Artinya adalah kita memang late sekitar 10 tahun, 15 tahun gitu sih. Nah, hari ini itu eranya mulai ke AI. Mulai ke robotik. Nah, itu mulai kencang banget tuh. Cuman lama-lama ini akan menjadi sesuatu yang sudah terintegrasi di hidup kita. Nah, what next nih? Biasanya teknologi ini akan masuk ke berikut-berikutnya. Contoh paling gampang adalah marketplace harus jadi duluan. Makanya Tokopedia dan sebagainya jadi duluan. Nah, ketika itu jadi, maka akan berimbas ke fintech, ke pembayaran. Nah, itu ripple berikutnya, pembayaran. Habis itu ke infrastruktur, pengiriman. Pengiriman. Habis itu ke healthcare sama ke edutech. Karena ini sudah dagang sudah selesai, berikutnya adalah ke kesehatan sama ke edukasi. Itu kayak begini. Cuman challenge di Indonesia adalah edukasi low. Indonesia tuh seneng cari duit duluan, edukasi belakangan. Artinya adalah e-commerce akan maju, edutech akan ketinggalan. Itu culture di Indonesia, beda sama di luar negeri. Nah, di luar negeri, misalkan di Amerika, kenapa orang lebih mau belajar daripada di Indonesia? Itu ada frameworknya juga. Jadi Anda mesti memahami hal-hal kayak begini. Ini saya terusin aja atau gimana? Lanjut dong, lanjut, penting nih. Ini cukup dalam soalnya. Nah, kenapa di Indonesia itu orang nggak mau belajar dan di luar negeri di Amerika itu orang mau belajar? Itu ada alasannya. Kenapa alasannya? Di Indonesia, kalau Anda mau ngecat rumah, Anda tinggal kasih orang aja, catin rumahku, kasih 150.000 sehari kerja. Itu nilai untuk tukang cat. In general, ya, secara generalisasi, itu sekitar 150.000 belum catnya sih, jasanya aja. Tapi kalau Anda minta orang di Amerika untuk ngecatin rumah, itu bisa hampir sama gaji dia nanti. Sehingga kalau dia nyuruh orang ngecat, gaji dia habis buat bayarin orang ngecat itu. Sehingga di Amerika orang ngecat sendiri. Teman saya sendiri, cewek-cewek, pasang parket ini pasang sendiri, lantai pasang sendiri. They know how. Saya aja nggak tahu caranya. Karena di Indonesia, Anda tinggal bayar. Nah, tetapi ini akan pelan-pelan dengan PPN yang katanya mau naik dan sebagainya. Entah itu beneran jadi nggak, karena katanya nggak jadi lagi gitu kan. Tetapi arahnya memang ke sana. Ketika PPN ini naik terus, kemudian pajak naik terus, semua barang jadi mahal, inflasi nggak mungkin turun kan? Pasti naik terus kan inflasi kan. Jarang kita mengatakan deflasi gitu. Pasti naik terus. Nah, ketika ini naik terus, gaji, UMR, semuanya akan naik terus. Sampai di titik kita tidak lagi sanggup membayar orang untuk mengerjakan ini semua. Sehingga kita harus mengerjakan sendiri. Nah, di titik itulah orang harus belajar. Karena kalau enggak, dia nggak mampu bayar aja. Nah, di Amerika kondisinya sudah kayak begitu. Negara maju kayak begitu. Negara berkembang kayak kita, belum. Masih bisa membayar. Nah, kalau Anda memahami kayak begini, jadi Anda jadi tahu, oh, Indonesia akan kayak Amerika. Edukasi akan naik. Tapi bukan sekarang, pelan-pelan. Ya, sekarang sih mulai sih, tapi memang masih murah soalnya, masih oke gitu. Ya, akan seperti itu gitu. Nah, kalau saya di Brainboost, saya melihatnya adalah next-nya ketika banyak netizen sudah mulai terkoneksi informasi seperti ini, mental health adalah next step-nya buat saya. Oh, iya. Udah mulai orang ngomongin tentang healing, staycation. Iya kan, staycation. Kemudian lu lapangan kerja toksik. Tahun 90-an nggak ada istilah lapangan kerja toksik.
bosku aja nyebelin, that's it. Nggak ada kata-kata toxic lah dan sebagainya. Mental healing, staycation itu nggak ada semua kata-katanya. Sehingga knowledge orang tentang itu bertambah. Sehingga saya masuk di situ, gitu. Eranya di situ. Ilmu saya sudah sejak tahun 2009 saya belajarnya. Sekarang berarti sudah 16 tahun saya ngerti itu semua. NLP semua saya master NLP sih. Jadi cuman nggak pernah saya buat sebagai sebuah bisnis karena eranya belum nyampe saat itu. Nah, saat ini momennya udah tepat buat saya. Ya, jadi tiap orang punya momennya sendiri-sendiri. Maybe ada di AI, maybe ada di teknologi. Intinya adalah kalau Anda, kenapa sih saya ceritain semuanya kayak begini tadi? Kalau Anda bisa bekerja sesuai dengan eranya, maka leap-nya akan cepat. Nah, lihat aja orang kaya-kaya yang zaman dulu, kok nggak banyak sih orang kaya dengan cara yang zaman dulu itu di hari ini. Gitu. Dulu ada bikin Indofood, bikin Mayora gitu, ya boom gitu kan, bikin bank gitu. Hari ini bikin bank itu nggak bisa kayak dulu lagi. Kemarin barusan dengerin acaranya Pak Mokhtar Yadi, hebat banget kan, dia banker banget. Bank ini dia bikin, bank ini dia bikin, semua dia bikin, partnernya beda-beda gitu kan, jadi luar biasa banget. Hari ini sudah nggak seperti itu lagi. Eranya itu sudah di era-era mungkin tahun berapa itu 70-an mungkin ya, 60 70-an gitu. Jadi eranya sesuai eranya. Kalau hari ini Anda mencari tanah untuk bertani kayak begitu ya berat gitu kan, gitu sih sebenarnya. Jadi apa eranya? Apakah bisa pertanian sama teknologi? Itu bisa. Ada health tech, ada food tech, ada agri-tech, ada macam-macam gitu kan, digabung-gabungin begitu. Jadi Anda mesti ngelihat eranya sekarang ini di level mana. Nah, problem saya pribadi ketika ngejalanin ini semua, kadang-kadang saya kecepatan. Nah, itu jadi problem tuh, ya kan? Marketnya nggak siap, gitu sih. Jadi memang itu pro and cons, Anda bisa ngelihat itu sama ini. Jadi kalau balik ke pertanyaan Mas Hendra tadi adalah untuk jadi kaya, berarti kita mesti ngerti dulu sih ininya apa, value chain-nya apa, urutannya ini apa. Baru kita masuk, kita mau di bidang mana nih? Terakhir baru ngomongin tentang hoki kita yang kemarin, blueprint kita di mana gitu. Gitu sih. Tapi dunianya lagi di mana gitu. Tapi kalau secara umum gitu ya, mungkin berdasarkan statement-statement ya orang-orang kaya di dunia gitu, seperti Robert Kiyosaki dan lain-lain, investasi ini kan banyak kok. Kalau zaman dulu kan tanah gitu ya, tanah, terus kemudian emas, terus kemudian sekarang ada cryptocurrency gitu ya. Yang paling Kodeni rekomendasikan dari berbagai macam model investasi itu, entah itu kemudian saham, dan ada investasi skill set. Nah, kira-kira yang mana yang paling urgent kok? Urgent udah jelas skill set otak, personal development itu nomor 1. Karena ketika kita mau ke properti misalnya, ya ada sih yang ngajarin properti tanpa modal gitu kan. Tapi lebih mudah kalau kita punya modal gitu. Intinya begitu. Kita mau investasi saham, let's say Anda punya 10 juta, mau cuan berapa? 10 juta. Ya kan? Mau cuan 100% cuma dapat 10 juta. Kagak bisa hidup gitu. 1 juta sebulan, kagak bisa hidup itu. Jadi kalau dihitung investasi ke otak saya itu returnnya itu udah kayak mungkin jutaan persen. ngeri kan? Itu dulu sih, karena investasi cuman belajar 1-2 hal, returnnya kan miliaran tuh kan, udah ribuan persen gitu. Itu nomor 1 sih. Tapi kalau ditanya apakah emas oke lah untuk ini, tapi memang diversifikasi ya. Gitu. Saya sendiri lagi tertarik sebenarnya untuk masuk ke properti. Saya udah ada beberapa properti yang disewakan, tetapi pengen ini lagi lah ke situ, pengen explore ke situ. Why? Bukan karena properti itu bagus atau enggak. Balik lagi, blueprint saya katanya bagusnya di properti. Iya. Soal blueprint ya. Ya, ngomong blueprint tadi sih. Nah, kalau untuk kemudian menemukan blueprint itu, tipsnya Kodeni gimana tuh? Ada programnya nggak? Nggak ada ya? Nggak. Ada sebenarnya. Pertanyaannya gini, ketika kita disodorin peta blueprint kita sendiri gitu, entah itu pakai astrologi atau apapun itu, pertanyaannya adalah, lu bisa baca nggak itu? Ya kan? Kan butuh pendampingan ya? Butuh orang yang bisa bacain gitu lah. Di Ngajiroso kan lengkap itu teman-teman ya. Udah. Ada Mbak Mona segala macam lewat bercat gitu ya. Bercat. Saya ngecek ke semuanya. Ini semua saya cekin semua gitu. Numerologi, bercat. Itu dicek. Mental health ini sangat keren, sesuai dengan era gitu ya. Jadi Kodeni berada di momen yang tepat gitu ya, dan teman-teman yang lain gitu. Aku sama sahabatku juga bikin The Badan Revolution itu, pesertanya nggak pernah sepi juga kok, karena momennya tepat gitu. Momennya pas. Momennya pas gitu. Ini kan tidak akan pernah bisa kita sampai pada
fase seperti Kodeni misalnya. Kalau kemudian tadi aku bilang salah satu harus disiplin gitu kan ya. Dan mungkin problem banyak orang malas kok. Iya kan? Nah, kenapa sih seorang itu kok bisa malas gitu? Dan apakah kemudian malas itu juga Kompleks juga nih. bisa jadi itu warisan, keturunan gitu kan? Kadang ya ayahnya dulu, aduh hura-hura aja gitu, anaknya juga nggak jauh beda gitu. Itu kan ada juga gitu. Gimana tentang kemalasan? Banyak memang tadi turunan juga bisa, orang-orang sekitarnya juga pada males gitu kan. Kemudian bisa saja mereka tidak bisa berimajinasi yang menarik sehingga memotivasi diri sendiri. So motivasi itu kan pain dan gain. Jadi pain dan gain itu kalau dia benar-benar gak bisa makan ya kepepet. Makanya ada namanya the power of kepepet gitu kan. Artinya adalah penggerak orang, biar orang bisa bergerak itu cuma ada pain dan ada gain. Ada yang ditakuti, ada yang dikejar gitu. Dikejar anjing lari gitu aja. Tapi kalau anjingnya hilang, dia berhenti lagi gitu. Nah, berarti sekarang teman-teman itu berada di kondisi di mana mungkin pain-nya nggak banyak banget. Karena mungkin masih disubsidi sama orang tua, sama ya suaminya nyodorin terus jadi dia malas-malasan atau dan sebagainya. Lingkungan mendukung dia untuk malas dan tetap hidup gitu. Tapi kalau misalkan dia malas dan besok mati, mungkin dia akan bergerak. Nah, satu lagi adalah gain. Dapat apa? Nah, ini kebanyakan orang ternyata tidak bisa membayangkan sesuatu yang menarik untuk dikejar gitu. Nah, idealnya orang-orang itu adalah ini balance. Jadi ada yang ngedorong, ada yang dikejar. Tapi ada orang-orang yang benar-benar nggak balance banget. Tapi intinya adalah itu. Nah, sekarang teman-teman yang ngerasa bahwa dirinya malas, itu dicek deh. Kira-kira kalau Anda mengejar sesuatu, apa yang Anda kejar? Ini kurang menarik. Kalau saya ngejar, kemarin saya barusan IG Live. Tahun depan ini, bukan tahun depan, tahun ini. Berarti ini hari pertama. Gitu ya, tahun ini. IG Live. Ya, tahun ini adalah my goal yang saya kejar adalah sales dari Brain Boost itu 1 juta sales. Oke. Bukan $1 juta, tapi 1 juta sales. Gitu. Itu yang saya kejar. Artinya adalah saya akan ngontakin semua teman saya, bro, yuk ngobrol yuk, aku punya goal ini. Gimana caranya kamu bisa bantu aku? Ada yang bisa dikolaborasikan nggak? Ada yang bisa dieksplor nggak? Kayak gitu. Saya ngontakin semuanya. Karena saya punya goal itu. Nah, kemarin ada yang nanya, dan ngeset goal itu kayak gimana sih? Buat saya, itu happy goal saya. Karena tiap orang beda-beda, by the way. Buat saya adalah achievement itu menarik buat saya. Jadi dalam hidup ini, saya pengen bisa ini loh. Saya pengen punya rumah kayak begini loh, gitu. Nah, termasuk 1 juta sales ini belum ada yang lakuin. Yang sampai penjualannya 1 juta gitu. Makanya saya nggak ngejar angka rupiahnya, saya ngejar salesnya 1 juta. Kenapa 1 juta? Bukan karena duitnya banyak. Ya of course lah, itu side effect kan, duit banyak. Tapi yang menarik adalah, kalau saya bisa mencapai 1 juta sales, berarti saya ngerti cara bangun channel distribusi. Ya, kemarin benchmarknya begini. Taylor Swift itu jualan album 75 juta album. 10 tahun, 11 tahun. Michael Jackson itu 450 sampai 500 juta album. That's crazy. Dan di luar negeri itu dapat plakat, ada namanya plakat apa, piringan itu buat artis-artis itu kalau mencapai 1 juta album sales. Nah, makanya di kepala saya, oh, saya minimal harus nyampe itu dulu tuh. Buat saya seru aja gitu kan, harus nge-crack itu gitu. Nah, berarti sekali lagi munculin tadi gain yang menarik, imajinasi yang menarik buat hidup Anda, dan pain yang menyakitkan. Salah satu contohnya begini. Ada wallpaper. Ya, ada wallpaper di Google Chrome yang nunjukin berapa lama sisa hidup kita. Dan itu akan membuat orang jadi takut. Hidupku tinggal sekian tahun, sekian ribu hari gitu kan. Itu kan bikin orang, wah, umurku tambah pendek gitu. Itu kalau suka pain. Kalau saya nggak suka, saya suka ngejar gain. Gitu. Itu sih, ada wallpapernya. Jadi memang tiap hari itu umurnya berkurang 1 hari gitu. Gitu sih. Teman-teman pada seneng semua ya, ini ilmu daging semua gitu. Jadi Kodeni itu walk the talk, teman-teman. Nanti habis live mau nggak tak tunjukin spill rumahnya Kodeni yang keren gitu. Terus teman-teman bilang, wah, ini rumahku kayak gini. Rooted gitu ya, kalau di Money Market bilangnya rooted gitu. Tunjukin nanti ya, biar teman-teman semangat gitu ya. Karena Kodeni mulainya juga dari 2,5 juta. Mau ya, mau teman-teman ya. Oke. Nanti aku tunjukin lah ya. Gila pokoknya. Ini narasumber paling gila sih. Pada mau semua kok. Oke. Nah, aku tanya apa lagi ya? Ini mungkin udah mulai kehabisan pertanyaan gitu ya. Tapi coba gini aja, aku tambahin aja buat teman-teman.
Oke, buat teman-teman sekarang yang tadi lagi ada ketakutan, misalkan Anda punya ketakutan kalau mau bisnis nanti takut gagal, takut nggak berhasil gitu-gitu. Coba berapa banyak yang di sini mau start bisnis tapi takut gagal? Ada nggak di sini? Gimana Ketik di kolom chat. Ada nggak? Komen dong. Pengen bisnis tapi takut gagal takut gitu. ditipu, takut nggak berhasil. Aku katanya bener kok, me. Ya kan? I know what you think. Oke. Salah satu tadi menjawab pertanyaan adalah cara dapat duit banyak adalah tahu apa yang diinginkan market. Iya. Tapi hari ini kita kasih gratis buat teman-teman untuk ini semua. Keren. Oke. Thank you. Buat Anda yang takut gagal, Anda bisa cek ke diri Anda. Ini cara untuk menggali mental block Anda sebenarnya. Jadi dicek aja. Pertanyaannya simpel sebenarnya ke diri Anda. Emang kalau gagal itu kenapa sih? Biasanya akan muncul, oh kalau saya bisnis gagal Den, kan duitku habis. Nah, ketika duit Anda habis, pertanyaan berikutnya, kalau duitmu habis emang kenapa sih? Loh kalau duitku habis, keluarga nggak makan. Saya gagal sebagai seorang manusia, ada yang macam-macam. Istriku nanti nggak makan, keluargaku nggak makan, anakku nggak makan. Terus kalau nggak makan kenapa? Ya mati lah Dan gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau mati emang kenapa? Jadi digali terus, jangan dijawab pakai logika. Ya udah nggak apa-apa, semua orang juga mati. Logika itu, berhenti kita. Kalau mati nggak apa-apa, maka ketakutan di awal harusnya nggak muncul. Tapi kalau ketakutannya muncul, berarti tadi mati itu masih menjadi sesuatu yang mengganjal. Oke? Kalau mati emang kenapa? Biasanya orang akan bilang, berarti saya nggak sukses dong di hidup saya ini. Emang kalau nggak sukses emang kenapa? Nah itu digali terus pertanyaannya. Kalau nggak sukses ya nggak boleh lah. Kan orang tua saya dulu bilang, lu nanti kalau besar ya nak ya, lu mesti jadi orang yang sukses. Biar nggak kayak papa, gini nggak berhasil kayak gini-gini. Lu mesti jadi anak yang sukses. Oh itu toh sumbernya. Ternyata hidup harus sukses itu dari orang tua. Nah kalau misalnya ketemunya seperti itu, maka sekarang simple banget solusinya. Gimana cara ngelepasinnya beban-beban seperti itu? Ikutin saya aja sekarang, ikutin saya aja. Katakan dalam hati, setiap belief saya di hidup saya, setiap kepercayaan saya di hidup saya, bahwa hidup itu harus sukses. Dan kalau tidak sukses, itu jadi beban di hati saya. Sekarang saya maafkan diri saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan. Katakan dalam hati, kapanpun saya merasa jadi orang gagal, kalau bisnis gagal, dan itu jadi beban di hati saya, karena hidup itu harus sukses. Dan orang tua mengatakan hidup harus sukses. Sekarang saya maafkan semua pihak yang terlibat, saya maafkan diri saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Tarik nafas, tahan sebentar, dan hembuskan. Kapanpun saya melihat bahwa bisnis saya, atau kapanpun saya berpikir bahwa kalau mulai bisnis baru, saya berisiko uang saya bisa hilang kalau sampai gagal. Dan itu jadi beban di hati saya, sekarang saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Tarik nafas, hold sebentar, hembuskan. Kapanpun saya merasa bahwa saya harus ngebahagiain orang tua, karena orang tua sudah tua, dan kalau nggak bisa ngebahagiain orang tua, saya jadi beban. Sekarang saya maafkan diri saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan. Oke, ketik di kolom chat teman-teman gimana rasanya. Masih ada yang nyangkut, masih ada gimana? Terharu aku kok. Ada yang nangis? Terharu aku kok. Materi brand boost ini. Alhamdulillah gitu ya. Oke, lega. Nangis kok. Ada yang nangis. Nangis tuh rilis tuh. Oh, emosinya rilis. Nangis kok, plong ya. Pengen nangis, nangis aja, minum aja. Ya Allah, pada seneng semua netesin air mata, netes, plong kok, nangis. Simpel ya namanya. Belum nyangkut kok. Belum nyangkut, masih ada nyangkut. Pengen muntah. Iya, udah. Lega. Keluarin aja semua. Itu berarti ada beban-beban di dalam hati Anda gitu. Langsung bisa gembira katanya. Waduh, keren ya ilmunya Ko Denny, teman-teman. Bayangin ya kalau Anda bisa ngelepasin beban emosi seperti itu, sesimpel itu aja, hidup itu jadi lebih bagus loh. Iya. Hidup ciptaan Tuhan itu sebenarnya tidak seberat hidup ciptaanmu loh. Oke. Langsung berkaca-kaca kok teman-teman kok. Mantap. Iya. Terima kasih ya. Oke, berarti Ko Denny, kalau dalam versinya Ko Denny sampai di fase ini, berarti sukses itu tidak harus kerja keras atau tetap harus kerja keras? Nah, jawabannya adalah ternyata setelah di titik ini, di tahun 2025 ini, effortful versus effortless kata kuncinya. Kalau Anda sesuai dengan blueprint, jalannya udah terbuka semuanya, ada effort, tapi rasanya enak banget. Sesuai hobi itu dan kalau sebagainya. sesuai blueprint ya. Sesuai blueprint. Kemarin saya lagi makan ngopi sama Melvin, teman saya Melvin Mumpuni. Dia
ilustrasinya mirip, tetapi cukup menarik. Kita semua punya dua tangan ini, ya. Most people punya dua tangan begitu. Kerja keras artinya adalah Anda pakai claw begitu, ya kan? Sementara yang effortless itu gini, sama-sama menggunakan dua tangan, gini dapatnya lebih banyak daripada begini lepas, begini lepas, begini lepas, begitu. Istilahnya dia seperti itu. Nah sekarang Anda tinggal cek aja di hidup Anda, apakah Anda yang begini-begini tadi atau Anda yang begini. Nah kalau yang begini berarti wadahnya juga harus besar. Karena begini wadahnya kecil, jadinya kecil gitu kayak, ya kan? Nah itu aja PR Anda adalah untuk menemukan sebenarnya tadi di Ngaji Roso udah banyak banget kan ya. Anda ngecek aja blueprint Anda itu harusnya ada arahnya kemana semuanya. Karena sebelum belajar skill-skill tertentu, ya saya akan ngecek ke blueprint tadi. Itu yang saya ajarkan ke keluarga saya setelah hari ini saya menemukan. Jadi jangan nanya, dan dari dulu sampai sekarang emang lu kayak begitu? Enggak, justru karena saya belajar jadilah kayak sekarang. Contoh kemarin iseng aja ketika saya ngomongin tentang homeschool, banyak yang men-challenge saya, dan lu sendiri emang homeschool? Saya bilang saya lahir 70-an gak ada homeschool. Iya kan? Jangan disamain tuh orang tua saya tuh. Anak saya homeschool. Jadi ya setelah hari ini ngerti, oh ternyata mesti nemuin dulu nih blueprintnya nih, ada astrologi, ada numerologi dan sebagainya. Saya ngecek semua. By the way, saya personally ngecek semuanya. Feng Shui saya cek semuanya. Dan ternyata nggak bertolak belakang loh, semua tuh mendukung gitu, kayak mendukung begitu. Ya jadi apalagi kalau sudah dengerin Ngaji Roso dan di sini ada banyak banget tools-toolsnya, ya kalau nggak dimanfaatkan ya salah sendiri gitu kan. Kayak aku nabrak nih ya, tapi dikasih tahu ini loh toolsnya, nggak mau saya mau nyari tempat lain gitu, tapi nabrak terus gitu. Saya sampai bilang begini, berapa? Teman-teman di kolom chat ketik aja, berapa umur Anda saat ini? Ayo ketik di kolom chat. Berapa umurnya saat ini yuk? Berapa umurnya saat ini? Ada 20, ada 30, 37, 36, 31, 47, 52, 45, 42, 44, 43, 40, 48. Ya, Oke. Pertanyaannya sekarang begini. Dengan usia Anda tadi yang 36, 37, 48 dan sebagainya, udah puluhan tahun, Anda menggunakan otak Anda yang ada sekarang ini dan belum sukses juga, problemnya di mana? Kan berarti ada yang salah dengan cara berpikir Anda karena Anda belum mencapai apa yang Anda inginkan. Anda tahu bahwa hidup ini belum menghasilkan sesuai yang Anda inginkan. Dan Anda sudah menggunakan otak Anda selama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan belum berhasil juga. Berarti kan ada yang salah. Nah, cara untuk start memulai semuanya ini adalah dengan mulai menyadari dan mau mengakui bahwa ada yang kurang di dalam diri Anda. Di cara mikirnya. Anda udah pakai itu puluhan tahun tuh, tapi nggak berhasil. Berarti ini ada yang salah nih. Ini kalau diterusin, nggak ada perubahannya. Sama aja. Berarti ini harus ada yang diupdate. Nah, dengan cara Anda mau menyadari bahwa harus diupdate, maka Anda mau baru boleh atau baru bisa terbuka menerima solusi dan baru akan improve. Toolsnya apa? Banyak banget. Di Ngaji Roso ada banyak, di saya ada Brain Boost, macam-macam. Ya, jadi bukan urusan, oh saya mau jadi affiliate, oh saya mau jadi ini. Itu nomor 2. Anda ngerti dulu blueprint Anda semuanya, baru setelah itu, oke, saya mau jadi affiliate dan seterusnya, itu terserah gitu. Gitu sih dari saya. Oke. Jadi penting ya untuk kemudian menerapkan apa yang disampaikan oleh Ko Denny tadi. Teman-teman nggak perlu ribet-ribet untuk kemudian ikut kelas dengan harga yang mahal-mahal. Silakan dapetin audio Brain Boost Money Magnet Ko Denny. Silakan dikontak admin ya di bio TikTok atau di kolom deskripsi Ngaji Roso. Tapi Ko Denny, kalau aku tuh nerapin secara pribadi gitu ya, aku kan sering dengar dari para mentor itu kalau dulu percaya dulu meskipun belum terjadi dan akhirnya terjadi gitu. Dan itu aku terapin ke anak-anak ya. Ternyata memang benar gitu. Tapi untuk sekedar percaya aja, bagi banyak orang itu susah gitu. Ya nggak sih, terapin kayak gitu nggak sih? Percaya dulu sebelum terjadi dan pasti akan terjadi. Aku banyak yang kayak gitu. Katanya religius. Kan kalau doa juga dibilang berdoalah dengan kepercayaan penuh seolah-olah sudah terjadi. Iya, semuanya juga ngajarin yang sama gitu kan. Nah, kalau memang masih susah, solusinya pakai Brain Boost. Langsung diinstal di bawah sadar. Karena yang nggak percaya itu kebanyakan adalah gini, logika kita semakin banyak belajar, semakin sok tahu. Semakin sok tahu. Makanya lebih enak jadi anak kecil yang punya banyak mimpi tapi happy. Daripada kita yang kayaknya sok-sokan ngeliat realita tapi stres terus. Katanya hidup yang dicari apa? Happiness, gitu kan. Setelah punya uang banyak, apain? Happiness kan. Bisa jalan-jalan kan happiness sebenarnya ujung akhirnya begitu. Tetapi ya
kenyataannya adalah kalau kita cuma bisa ngeliat realita kan banyak kan stresnya gitu. Makanya gini, happiness itu munculnya di hati. Hati itu munculnya dari otak bawah sadar. Bawah sadarnya dibuat percaya bahwa Anda sedang sukses, sedang kaya dan sebagainya. Dia nggak bisa bedain kok realita sama imajinasi. Ya tiba-tiba happy aja. Gitu. Tapi banyak orang yang bilang kayak tapi. Nah, itu logika. Logikanya suruh istirahat dulu aja. Iya. Gitu. Kalau misalnya aku tuh pengen sesuatu yang agak besar gitu kan, karena aku kan percaya siapa yang menabur akan menuai gitu ya. Oke, aku nanti pasti bisa kayak gini deh. Itu udah jadi belief sih, udah jadi belief. Tinggal kemudian karena aku meyakini bahwa itu ibaratnya aku sedang menanam bibit atau pohon itu biar tumbuh kan aku sirami. Nah, caranya aku nyirami dengan tadi. Dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Misal kalau orang ngasih ibu tiap bulan tuh berapa, aku bikin 3 kali lipat atau berapa. Mertua dibikinkan ini. Pokoknya model-model kayak gitu. Melakukan yang nggak dilakukan banyak orang gitu, Ko Denny. Jadi sesimpel itu. Karena itu udah jadi beliefku gitu. Tapi kalau aku tadi koreksi sedikit, kata pastinya diubah aja. Aku pasti bisa kayak begini gitu. Tadi sekarang belum kan? Oh iya. State-nya proses, masih proses gitu ya. Harusnya state-nya harus sudah terjadi. Harusnya udah terjadi gitu. State-nya. Oke, feeling-nya. State-nya. Oke. Sama income tak terhingga tadi. Karena bawah sadar kita nggak nyadar tak terhingga buat seseorang itu berapa. Oke. Iya kan? Tiap orang beda-beda tuh. Mending di state angka. Persen nggak boleh ya? Persen juga nggak boleh. Konkret, real, jumlahnya berapa gitu ya? Karena gini, bawah sadar nggak iseng hitung. Iya. Saya mau naik income gaji saya mau naik 10% nih gitu. Setuju. 10% itu berapa? Bawah sadar kita nggak bisa ngitung. Iya. Oke. Jadi teman-teman, selain Brain Boost Money Magnet di Ngaji Roso, aku bikin program baru namanya Abundant Revolution. Itu karena aku kasihan kadang kok melihat teman-teman tuh kalau ikut kelas pengembangan diri itu sama coach-nya yang fake gitu kadang setelah ini ada seminar lagi nih nilai terus bertingkat sampai 4 kali sampai 5 kali sampai waduh ini gawat ini kalau nggak diputus gitu. Akhirnya ya udah di Abundant Revolution itu yang membedakan dengan kelas yang lainnya mungkin kalau di collab dengan audio Brain Boost Money Magnet akan keren ya teman-teman ya, karena di Abundant Revolution teman-teman tuh ditemani sama TVB selama 30 hari kok. Jadi didampingi selama 30 hari ini ngelakuin ini dan bahkan di call satu-satu, bayangin gila kan itu. Di call satu-satu dan testingnya juga ini jadi aku pengen ikutan juga. Iya. Di call satu-satu sampai seperti itu di call satu-satu sama TVB itu. Jadi sampai setiap aku bikin batch 3 ini tanggal 3 Januari langsung sold out. Ini tanggal 17 Januari udah 30-an yang daftar gitu. Dan harganya murah gitu ya, padahal ilmu daging semua itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi jembatan bagi teman-teman untuk bertumbuh ya. Oke, silakan yang mau audio Brain Boost Money Magnet dapatin di Ngaji Roso segera. Abis ini kita satu segmen terakhir, singkat.